Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inuhu wa musta'inu ala mutiniyawatin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa melaksanakan perintah dan kewajibannya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, sehingga bisa membawa Islam seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saya menyampaikan sebuah kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang tahu pasti yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas itu dengan melakukan sesuatu tanpa imbalan atau mengharapkan sesuatu apapun. Dalam agama kita juga ikhlas adalah sesuatu yang dilakukan karena Allah SWT tanpa ada praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari, atau tanpa ada permintaan sesuatu atau keinginan yang dimaksud. Dan itu juga bisa kita praktekkan dalam kita bersosialisasi atau bertemu dengan orang di sekitar kita, yang tentunya juga bisa dengan praktek-praktek kehidupan. Contohnya saja ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengerjakan, ikhlas dalam beribadah, dan juga ikhlas-ikhlas yang lain juga sangat banyak. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah SWT, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji ataupun ingin dilihat oleh orang di sekeliling kita atau oleh tetangga, tapi benar-benar semata hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kasih sayang kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ya, ayat tadi menjelaskan atau menerangkan pada kita tentang perilaku ikhlas dalam beragama. Dalam beragama, apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran diri sendiri, itu akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas juga penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan perkara yang terjadi pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah
kau lakukan di dunia, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan disebut oleh disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia mencamkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh yang beribadah dengan ikhlas dan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini terjadi jadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dan hal-hal seperti ini yang seperti ini. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran besar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas orang dalam beramal, maka semakin besar juga balasan yang diterimanya. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai menupuk dan melatih diri kita dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah ajarkan atau sirahkan dalam hadis yang tidak terjadi pada kita. Amin. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.